Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Fisika. Perkenalkan, saya Novoyonela Guntur Hari Abdi Wijaya, guru fisika SMA Negeri 1 Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, siap melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan model problem based learning materi tekanan hidrostatis kelas 11. Mari kita simak video pembelajarannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat, Pak Guru sehat. Alhamdulillah. Ya, kita kembali ke pembelajaran fisika untuk kelas 11 8 ya. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi fluida statis. Sebelum Pak Guru akan mulai pembelajaran, berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing kan? Ya, oke. Salah satu menyiapkan. Tempat duduk siap-siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Pak Guru mungkin agak serak ya, jadi lagi sakit tenggorokan. Mohon dimaklumi ya. Pak Guru absen dulu untuk hari ini. Yang pertama adalah Rindiati. Oke, Alia. Oke, Aisyah. Oke, Tania. Ulaya. Rahma. Reina. Kanis. Nerina. Omnia. Oke, Elsa. Oke, Reina. Fawas. Hadir, Pak. Fasa. Hadir, Pak. Oke, Nasil. Faiz. Oke. Ya, Fisika lagi. Jadi pembelajaran fisika sebenarnya itu adalah pembelajaran yang ada di sekitar kita ya. Jadi pada suatu ketika kita kalau berada di lingkungan itu pasti ada fenomena fisika kan. Ya, jadi kalian harus belajar fisika itu dengan baik. Ya, jadi walaupun kalian besok kuliahnya kan macam-macam kan, ya mungkin ada yang pindah jurusan gitu kan. Nah, tapi kita harus belajar fisika dulu. Karena apa? Karena fisika itu pasti akan terpakai di kehidupan nyata, gitu kan? Ya, jadi apapun yang kalian lakukan pasti ada fisikanya. Ya, contohnya apa? Yang ada kalian temui saat ini. Contohnya apa? Gravitasi bumi. Nah, itu adalah contoh yang nyata. Contoh yang nyata bagaimana itu fisika dalam kehidupan sehari-hari kita kan. Nah, maka dari itu kalian harus belajar fisika dengan baik dan sungguh-sungguh, gitu kan? Ya, jadi tidak setengah-setengah karena di fisika itu nanti adalah konseptual. Jadi penerapan yang ada di kehidupan nyata. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Nah, materinya untuk fluida statis kita adalah tekanan hidrostatis. Oke, kemarin kita membahas mengenai tekanan. Ya, tekanan itu adalah gaya perluas alas kan. Ya, selain itu gaya perluas alas itu kan pernah kita bahas di pelajaran SMP kan. Masih ingat kan? Masih. Contoh dari tekanan itu adalah kulit kalian ya. Kulit kalian kalau ditekan apa yang terjadi? Sakit kan? Ya, tergantung dari gaya yang dipakai dan luas permukaannya. Apabila tekanan itu lebih besar, apa namanya luas penampangnya, ya, dibandingkan dengan luas penampang yang kecil, apa yang terjadi? Sakit yang mana? Yang kecil. Itu adalah contoh dari tekanan. Tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran itu adalah menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis, kemudian adalah menganalisis hubungan variabel yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, kemudian mengaplikasikan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari,
Kemudian melakukan percobaan tekanan hidrostatis melalui simulasi virtual. Ya. Jadi pada pembelajaran hari ini itu menggunakan model problem based learning ya, PBL ya. Problem based learning ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita pretest dulu. Silakan buka smartphone kalian masing-masing. Kemudian scan barcode di sini. Sudah selesai. Oke, sudah Mas? Tak berapa? Oke. Dulu ya. Sudah Mas? Oh belum. Ya susah. Sudah tidak? Sudah ya. Oke, setelah kalian pretest ya, bagaimana soalnya? Oke, seru ya. Oke, susah ya. Susah. Oke ya. Ya, jadi kita mulai pembelajaran mengenai tekanan hidrostatisnya ya. Jadi di sini Pak Guru memiliki botol ya. Botol ini berisi air. Nah, apabila botol itu kita tusukkan, ya jadi misalkan di sini Pak Guru memiliki botol dikasih lubang. Pak Guru memiliki botol dikasih lubang 1, 2, 3, 4. Ya, 4 botol 4 lubang. Apa yang terjadi kalau kita lubangkan? Bocor ya, mungkin salah satu akan menjelaskan. Ayo, siapa ya yang menjelaskan? Oke. Ya, bagaimana Mbak kalau kita dikasih 4 lubang ini, apa yang terjadi airnya? Lebih jauh dari, oke. Pancarannya lebih jauh, oke. Jadi keempat botol ini kita lubangi, yang terjadi adalah seperti ini. Oke, ya, bisa kalian saksikan di situ. Ya, ada 4 lubang di situ, kemudian kita lubangi. Nah, yang terjadi adalah dari keempat ini ada perbedaan kan? Ya, ada perbedaan pancurannya atau air mengalirnya, gitu kan? Ya, yang pertama, yang atas dulu. Bagaimana yang atas itu? Kecil, ditandai dengan pancurannya kan? Lebih pendek. Kemudian yang kedua, lebih cepat. Oke, daripada yang pertama kan? Ya, yang ketiga, lebih cepat lagi dari yang pertama dan kedua. Oke, berarti yang paling cepat adalah yang paling bawah. Dilihat dari jarak pancarannya kan? Iya, begitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Belum? Oke, paham ya? Paham. Oke. Guru memiliki namanya alat heron ya. Jadi ini adalah contoh dari tekanan hidrostatis secara alat ya. Jadi nanti kita melihat bagaimana pengaruh tekanan itu terhadap ketinggian. Ya, di sini ada selang, kemudian diisi dengan air yang berwarna. Ya, air yang berwarna di sini menunjukkan ada skalanya. Ya, jadi antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri sama enggak? Sama ya, sama. Kanan dan kiri sama, ditunjukkan dengan angka berapa itu? 13.
13,5 ya. Ya, di sini Pak Guru memiliki dua fluida. Jadi fluida yang pertama adalah air, yang fluida yang kedua adalah minyak. Oke. Kalau kita masukkan ke dalam air, coba Mas. Masuk ke dalam. Ya, pelan-pelan. Yang terjadi adalah apa? Oke, stop. Yang terjadi adalah oke, yang mana yang naik? Sebelah sini ya. Ini turun ya. Iya, oke. Yang kamu masukkan lagi Mas sampai dasar. Yang terjadi adalah lebih tinggi ya. Ini turunnya lebih rendah. Oke, ya. Oke. Dan sekarang di sini Pak Guru memiliki video yang lain, yaitu minyak. Apa yang terjadi? Kira-kira apa? Apakah sama dengan yang air tadi atau beda? Beda. Prediksimu gimana? Oke, Mbak Ulaya, gimana Mbak Ulaya? Gimana Mbak? Apakah lebih tinggi yang air atau lebih rendah? Sampai dasar ya. Kira-kira gimana? Oke, coba ya. Oke, kita coba Mas. Kita doang aja. Coba dulu. Gimana? Lebih tinggi. dari percobaan ini, demonstrasi ini. Nah, mungkin ada yang mau tanya dulu, kenapa air dan minyak ini dapat mengangkat air yang di sini ke atas dan ini ke bawah? Kenapa coba? Kenapa? Oke. Ada apa, Mbak? Tekanan yang di mana? Di corong ini kan? Ya, di sini corong ini ada namanya balon. Balon itu kalau kita masukkan dalam air, ya maka ada tekanan yang ke atas. Gitu. Nah, yang terjadi adalah udara yang di sini kan ada tekanannya kan, mendorong air yang ada di dalam selang ini untuk ke bawah. Kemudian yang di sini akan naik. Tuh, oke ya. And flooded basements. What is hydrostatic pressure? When it rains, surface water can surround foundation walls and floors, or cause soil around homes built on slabs to expand and contract. This water or soil expansion can create an enormous amount of pressure on the foundation or slab, which can lead to cracks, holes, and ultimately damaging leaks. Here are some tips to help keep your home dry. First, check your... Today I want to talk about hydrostatic pressure. What is it and what does it cause? Hydrostatic pressure has to do with the water pressure that's created around the foundation of your home. When there's a lot of water around your house, it has to find a way to level itself. And in doing so, creates a tremendous amount of pressure on the foundation of your walls. For example, if you have a ball in a swimming pool and you push it down just below the surface, it's not too hard to hold it. But the further you push it down, the harder it becomes for you to hold. And then, when you let go of the ball, it comes flying out of the water, relieving itself of the pressure that was exerted on it. Hydrostatic pressure, what is it and what does it cause? Hydrostatic pressure has to do with the water pressure that's created around the foundation of your home. When there's a lot of water around your house, it has to find a way to level itself. And in doing so, Jadi itu tadi kan tentang apa ya? Yang tadi ada suatu rumah, kemudian ada basementnya, kemudian ada air yang mengalir di basement itu. Kenapa ya? Ya nanti kamu jelaskan di
LKPD. Oke? Nah, oke. Sekarang yang selanjutnya itu mengenai kamu biasanya berenang nggak? Biasa berenang. Di kali atau di kolam renang? Kolam renang. Kolam renang itu biasanya itu kedalamannya ada kedalamannya kan? Ya. Kamu bisa merasakan kalau kedalaman yang 50 cm dengan 2,5 cm, kamu masuk ke dalam dasarnya. Apa yang terjadi? Selanjutnya, bagaimana kalau kalian menyelam? Menyelam itu kan ada dari 50 cm sampai 2,5 cm kan? Ya, apa yang kamu rasakan sampai ke dalam tanah? Dalam dasar kolam. Gimana? Ada tekanannya ya? Iya, tekanan itu berasal dari mana? Air. Jadi dalam fluida itu ada tekanannya kan? Ya, tergantung dari apa namanya? Masih jenis. Oke, kemudian yang lain? Kedalaman. Oke, selanjutnya. Untuk kali ini kita akan melakukan percobaan. Ya, percobaannya itu menggunakan virtual lab. Ya, jadi menggunakan komputer. Di sini kalian di depan kalian itu ada komputer masing-masing kan? Kita bagi kelompoknya ya. Kelompoknya kita menurut dari Pak Guru ya. Oke, sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing. Pak Guru akan bagikan LKPD-nya dulu. Ya, masing-masing kelompok satu aja. Nanti kalian tulis kemudian nama kelompoknya. Oke. Sudah semua? Sudah. Di sini kalian akan mengerjakan LKPD kalian. Di sini ada kita eksperimen menggunakan virtual lab, menggunakan aplikasi PIT ya. Aplikasi PIT itu adalah aplikasi dari Amerika mengenai percobaan fisika, tapi menggunakan virtual. Ya. Di sini ada aplikasinya dari link simulasi. Ya, kalian bisa buka di link simulasi. Kemudian atau bisa juga dengan scan barcode ya. Di LKPD udah ada, di laptop, di komputer juga udah ada. Di situ kalian ada namanya password namanya under pressure. Udah buka semua? Sudah. Ya, udah buka semua. Ya, sekarang Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Ya, di aplikasi itu di sini ada namanya di bawah tekanan ya. Ya, di sini ada namanya keran. Keran ini adalah untuk mengalirkan suatu fluida ke dalam sini. Oke. Kemudian ini untuk membuang atau mengurangi fluida yang di dalam kotak ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini apa namanya? Tekanan. Kalau kita sebutnya adalah barometer kalau di udara. Oke. Ya, ini adalah pengukur tekanan ya. Kalau pengukur tekanan udara adalah barometer kan? Ya, kemudian di sini ada namanya ruler. Ruler itu adalah penggaris. Nah, kemudian ini adalah grid. Grid itu adalah garis bantu di dalam kotak ini. Coba kalian klik dulu. Sudah? Sudah. Di sini ada unitnya. Ada meter, atmosfer, dan English atau bahasa Inggris. Ya. Selanjutnya adalah fluid destinasi. Ini adalah massa jenis fluidanya. Di situ ada 3 massa jenis. Yang pertama adalah minyak, kemudian kedua adalah air, yang ketiga adalah madu. Kamu ganti adalah dengan cara digeser aja dengan menggunakan mouse. Udah bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya adalah gravitasi.
Ya, kita menggunakan gravitasi bumi. Ya, kita berada di bumi kan? Oke, 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi cara penggunaannya itu adalah yang pertama adalah kamu buka kerannya dulu. Ya, buka kerannya dulu. Selanjutnya keluarkan airnya kan? Ya. Ya. Keluar airnya, kemudian ada penggarisnya, diklik sini udah? Sudah. Kamu geser ke sini, ke dekat penampungan airnya dulu. Bisa digeser. Nah, oke. Nah, berapa ketinggiannya? Berapa kedalamannya? Ya, kalau ketinggian itu diukur dari dasar ke atas. Ya, itu ketinggian fluidanya. Kemudian kalau kedalaman itu dari atas atau dari permukaan fluida ke bawah. Oke, paham? Paham. Kemudian selanjutnya adalah menggeser barometer atau penghitung tekanan ini. Digeser aja, tarik. Ya, sampai penunjuk yang jarum ini ke dalam sini. Bisa? Oke. Ya. Oke, di sini kan ada fluida ya, itu air ya. Ya, kalau ketinggian itu yang dari dasar sampai ke atas. Nah, kemudian kalau kedalaman itu ini digeser aja Mbak. Ini nolnya itu pada permukaan. Nah, sampai permukaan. Stop. Ya, kemudian ini digeser Mbak. Nah, ini kamu tentukan berapa kedalamannya. Ini kan ada skalanya ya, geser ke sini. Nah, skalanya 0 sampai 1 kan. Nah, itu berapa? Mau berapa? Misalkan 0, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan. Berarti satu skala itu bernilai 0,2. Geser ini yang ujungnya sampai sini. Berapa? 0,6 coba. Ini sini. Atas sampai. Oke. Ini pas ya. 0,6. Ya, ini adalah tekanan hidrostatisnya. Gitu. Berarti ketinggiannya adalah 1, kedalamannya adalah 0,6, tekanannya adalah 107,2 kilo. Oke, sini. Ada yang bertanya? Bisa Mas? Gimana? Ada kesulitan nggak? Oh iya, ukurnya itu kan ada ketinggian ya. Ketinggian dari dasar ke atas. Kemudian diukur kan, ini berarti berapa tinggiannya? 2. Kemudian kalau kedalaman dari permukaan ke bawah. Iya, dari ini karena ada. Iya, kita tentuin. Nah, tekanannya berapa di sini? Iya, lepasin garisnya. Kedalamannya bisa. Ya. Dari permukaan ke bawah. Kita tentukan. Ini kan ketinggiannya berapa? Oke, 1,5. Dia kedalaman berapa? Kayak tadi kan dia 2. Berarti kan dari atas ke sini berapa? Ini bisa ini di atas permukaan. Paskan permukaan. Nah, ini digeser ke 1,2. Itu kan sampai ini kan. Oke. Terus ke atas. Nah, itu 1,5. 1,2 yang sini. Ke atas semuanya. Nah, itu 1,2. Atas lagi 1. Oh, gitu. Bagaimana Mbak? Ini ketinggian. Iya, ketinggian itu dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Iya. Ini kedalamannya. Dari ini Iya berarti. salah. Ini kedalamannya 2 meter, ketinggiannya 1 meter. Di Enggak dong.
Berarti salah ya? Enggak, awalnya kan dari sini ya. 1, 2. Oh, dua. Oh iya. Iya. Berarti kalau kayak gini, Hmm? berarti kalau ini ketinggiannya Misalkan ya, ketinggiannya 2 ya. ya Kamu mau kedalaman berapa? Mau kedalaman berapa? 3. Kok 3? 1,5. 1,5. Ya. Berarti kan dari awalnya adalah permukaan ya. Tarik ke bawah, ini diluruskan sebagai permukaannya. Ah, kemudian 1,5. Gini. Oh, 1,5 itu kan ini kan antara 4 sampai 6 ya. Ya, begitu. Oke, yuk kamu cari sendiri berapa ketinggian fluida. Langkah selanjutnya adalah yang diskusi. Nah, kamu kerjakan yang diskusi. Yaitu halaman 5, di situ ada diskusi, ada pertanyaan dan ada kalian menjawab, ya. Ya, kamu jawab dulu. Ya, dijawab, diisi dengan bekerjasama dengan teman satu kelompok. Ya, nanti kalian akan presentasi di depan kelas. Tutup dulu. Tutup. Apa ini tutup? Bagaimana? Ada kesulitan? Oke, jadi kalian diskusikan ya. Ya, kalian telah melakukan percobaan, kemudian kamu tuliskan hasil diskusinya di LKPD. Itu ya. Oke, ada kesulitan, Mbak? Belum. Oh, belum. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan orientasi masalah. Seorang melakukan percobaan sebuah botol plastik yang berisi air penuh. Kemudian dinding botol ditusuk dengan jarum dengan ketinggian yang berbeda. Apakah yang terjadi? Mengapa bisa demikian? Yang terjadi pada air di dalam botol akan keluar dan kecepatan aliran air berbeda setiap lubang pada botol. Yang kedua, tekanan yang diberikan air pada botol dengan ketinggian berbeda-beda. Yang kedua, setelah kalian melihat tayangan video yang ditampilkan, apa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Sebutkan dan jelaskan pendapat kalian. Karena pengaruh tekanan pada air yang memiliki daya dorong atau tekanan yang menyebabkan air dapat merembas atau keluar tempat dinding. Perkenalkan, saya Nena Rismalia dan saya Fauna Nathan Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban yang sudah saya dan Faunia diskusikan. Yang pertama yaitu variabel apa saja yang ada pada percobaan tekanan hidrostatis. Jadi yang mempengaruhi ada kedalaman diukur dari permukaan fluida, yang kedua ketinggian air dari permukaan hingga dasar, yang ketiga yaitu massa jenis fluida. Nomor kedua yaitu apakah hubungan ketinggian fluida dengan kedalaman dalam fluida. Jadi jika pada suatu titik dalam suatu fluida ditambah volume, maka ketinggian fluida akan bertambah dan kedalaman akan semakin besar. Oke, mungkin itu dari kelompok yang kedua. Bagaimana, ada pertanyaan? Oke, Mbak. Izin bertanya, apakah gravitasi tidak mempengaruhi tekanan fluida, tekanan hidrostatis? Karena gravitasi itu sudah tetap. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apakah hubungan kedalaman tertentu dengan tekanan hidrostatis. Jawabannya, apabila suatu fluida memiliki kedalaman yang bertambah, maka besarnya tekanan hidrostatis juga bertambah. Selanjutnya, nomor 4, apakah hubungan jenis fluida dengan tekanan hidrostatis? Jenis fluida mempengaruhi tekanan hidrostatis berdasarkan massa jenis fluida. Apabila fluida memiliki massa jenis yang kecil, maka tekanan hidrostatis akan kecil juga. Untuk kelompok 3, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 3.
Ya, diskusi kalian, Pak Guru akan simpulkan ya bagaimana itu tekanan hidrostatis. Ya, jadi sebuah benda pada posisi atau letak yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya yang diperoleh itu akan semakin besar. Misalkan kalau kita memiliki suatu kolam, ya, memiliki ada air di sini. Nah, pada titik A itu memiliki kedalaman sekian, kemudian titik B kedalaman sekian. Maka tekanan hidrostatisnya berapa yang paling besar? Ya, oke, tekanan hidrostatis B itu lebih besar daripada yang A. Karena apa? Oke, kedalamannya ya, ini HA itu lebih kecil daripada HB-nya. Nah, jadi kedalaman itu diperoleh dari permukaan sampai ke titiknya atau ke bawah, gitu kan? Ya, jadi bukan dari sini dasar ke atas, tapi dari permukaan ke bawah. Oke. Mungkin dari situ kesimpulannya ada yang mau tanya? Ya, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis fluida. Ya, kemudian ada percepatan gravitasi kalau kita di bumi ya. Kemudian ada kedalaman, ya. Jadi tadi ada jenis fluida 3, kemudian kamu lakukan pengukuran. Ya, dari ketiganya yang paling besar yang mana? Madu kan? Ya, walaupun kedalamannya sama, tapi madu itu lebih besar karena massa jenis madu itu akan lebih besar karena besar kan? Iya. Ya. Ya, jadi untuk rumus tekanan hidrostatis kita rumuskan itu adalah P sama dengan tekanan ya, rho kali gravitasi kali kedalaman. Oke. Ya, kedalamannya ya, bukan ketinggian saja itu, tapi kedalamannya. Kita menyelam tadi ya, udah menyelam ya, di laut atau di kolam. Kita akan merasakan tekanan, ya, merasa tekanan hidrostatis itu akan lebih besar jika menyelam semakin dalam. Oke, berarti kalau kita menyelam di laut dalam, ya, pakai menggunakan apa? Pakaian khusus ya. Di penyelam kan ada namanya kayak astronot itu ya. Ya, jadi ini menggunakan helm khusus. Nah, kemudian pakaiannya juga tebal untuk melindungi tubuh itu dari tekanan laut, ya, air laut. Tuh, contohnya seperti ini, ya, oke, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah yang penerapan pada bendungan, ya, ya. Yang pertama adalah bendungan graviti. Nah, bendungan graviti ini biasanya pada waduk. Jadi pada daerah yang datar, kemudian dibendung, ya, dibendung menggunakan ada segitiganya. Jadi bentuknya segitiga, gitu ya. Bendungan, ini ada airnya. Kenapa di sini ada lebih besar daripada yang di atas? Karena untuk menghindari tekanan hidrostatis di dasar sini kan. Maka kalau yang di sini itu pH tekanannya lebih besar ya daripada yang di atas. Karena untuk menghindari tekanan hidrostatis di dasar sini kan. Maka kalau yang di sini itu pH tekanannya lebih besar ya daripada yang di atas. Maka di sini dibuat sebagai segitiga atau lebih besar panjangnya atau lebarnya. Oke, biasanya yang ini itu berada di waduk yang datar, gitu ya. Kemudian yang ini atau bendungan namanya busur. Bendungan busur biasanya terdiri di pegunungan. Jadi ada dua bukit, kita bendung, gitu ya. Kita bendung. Kalau dari sebelah depan seperti ini, kalau dari sebelah samping, oke, jadi kan. Ya, biasanya di antara dua bukit atau ketinggian. Nah, biasanya ini kalau kita untuk waduk untuk PLTA,
Ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian ada tipe yang ketiga adalah bendungan urugan. Contohnya adalah kalau kita ada di sungai, biasanya kan kalau kita irigasi itu kan ada alirannya kan. Nah, di situ kan ada urugan. Jadi ini adalah penggunaan urugan adalah kayak kita diirigasi, kemudian pinggirannya biasanya adalah bentuknya gunung. Ya, sepanjang irigasi itu. Gitu kan? Kita lihat kan? Selanjutnya adalah evaluasi. Siapkan smartphone kalian masing-masing. Reaksi pembelajaran. Ya, jadi tadi kita belajar mengenai tekanan hidrostatis, ya kan? Pasti ada kesan dan kamu bagaimana setelah belajar mengenai tekanan hidrostatis hari ini ya. Oke, mungkin salah satu ada yang menyampaikan. Oke, Mbak. Izin menyampaikan hasil pembelajaran. Hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan karena kami dapat mengetahui tekanan hidrostatis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari baik secara umum maupun secara khusus. Juga tadi Bapak sudah ada melakukan praktek di dalam ruangan terus menerapkan komputer itu sangat baik. Terima kasih. Mungkin salah satu lagi. Siapa yang mau menjelaskan? Yang laki-laki lah. Oke. Ya, ayo Mas. Dari berlima nih, siapa yang mau menjelaskan? Ayo, Mas. Hasan. Iya, Mas. Untuk pembelajaran kali ini cukup menyenangkan, mengasihkan mungkin. Menurut saya menyenangkan. Ya. Terus lokasinya juga mengasihkan. Kemudian gampang dihafal, jadi semuanya asik banget. Oke ya. Ya. Bisa disimpulkan pembelajaran hari ini asik ya? Asik ya. Karena belum pernah pakai komputer kan? Jadi pakai komputer lebih asik ya daripada yang biasanya kita ceramah gitu kan? Ceramah. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai hukum Archimedes. Itu untuk minggu depan ya. Ya, kalian belajar dulu di rumah, baca-baca dulu lah. Ya, biar besok kita belajar langsung materinya. Itu ya. Terima kasih untuk kedatangan kalian untuk belajar fisika hari ini di link ini. Akhir pembelajaran kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mas ketua kelas, siapkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.